Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Andri Rawan. Saat ini saya sedang melaksanakan program EPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melaksanakan uji kinerja yang akan saya laksanakan di SMK Muhammadiyah 04 Bangsri pada tanggal 4 Maret tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kami bertempat di lab jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, dan uji kinerja akan dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 09.30. Pada kesempatan kali ini saya mengambil kompetensi dasar, yaitu mendiagnosis kerusakan pada sistem transmisi otomatis dengan model pembelajaran yang akan kami terapkan, yaitu problem based learning dengan metode diskusi dan uji kinerja. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Semua ya? Oke. Untuk kesempatan kali ini, nanti kita akan belajar mengenai sistem transmisi otomatis atau CVT. Kita sudah sering sekali bergelut atau sering menjumpai kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem CVT. Kalau kita bisa mengetahui gejalanya, gimana gejalanya, terus kita bisa mengenai kemungkinan penyebab, terus kita akhirnya bisa melakukan perbaikan pada sistem transmisi otomatis. Maka kesempatan kali ini nanti kita hanya di lingkup materi yang melakukan pengecekan atau melakukan pemeriksaan pada sistem transmisi otomatis. Sekarang Pak Yuda ingin bertanya, seperti yang ada di PowerPoint itu, kerusakan yang paling sering terjadi apa tadi? Yang paling sering terjadi bercecit. Jawaban yang sangat bagus. Beri pos untuk masalah. Kenapa kok bercecit, Mas? Kerusakan pada CVT-nya pada apa? Komponen apa? Oh, bagus sekali. Tepat sekali. Jadi ketika bercecit, nanti apa yang terjadi? Tenaganya semakin berkurang, ya. Dan responnya juga semakin lambat karena ada kerusakan pada sistem feedernya atau feedernya. Paham ya? Pada kesempatan kali ini nanti Pak Yuda ingin menggunakan metode problem based learning.
kerusakan yang terjadi pada sistem CVT. Nanti kalian mengidentifikasi, menentukan kemungkinan penyebab dan menentukan cara perbaikan. Paham ya? Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, lihat tujuan pembelajaran yang pertama, siswa kalian semua dapat menentukan gejala kerusakan pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi dari mana? Dari DPR, dari modul dan lain sebagainya, dan secara diskusi. Kalian nanti akan belajar untuk secara berkelompok untuk mendiskusikan problem tersebut dengan kerjasama teliti dan rasa ingin tahu. Yang kedua, siswa dapat menemukan kemungkinan penyebab yang terjadi pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, observasi, kerjasama, teliti, dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, siswa dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan yang terjadi pada sistem transmisi otomatis melalui penggalian informasi, diskusi, dan seterusnya. Yang keempat, siswa dapat memeriksa kerusakan yang terjadi pada sistem transmisi otomatis. Dari tujuan pembelajaran ini akan kita tempuh dalam saat pertemuan kali ini. Sebelum kita memahami kegiatannya, Pak Yuda ingin menggali bagaimana pemahaman kalian tentang pengetahuan tentang sistem transmisi otomatis. Pak Yuda kasih link yang sudah Pak Yuda share di grup, link post pretest. Bisa dikerjakan, waktunya 5 menit, soalnya ada 5. Oke, bisa dikerjakan. Selesai? Sudah selesai ya? Sudah semua ya? Nanti Pak Yuda rekap nilainya untuk menjadi dasar bagaimana pemahaman kalian awal dari materi tentang transmisi otomatis. Pada kesempatan kali ini ada beberapa penilaian. Ada beberapa penilaian yang nanti Pak Yuda akan lakukan. Yang pertama sudah kalian kerjakan, yaitu pretest. Yang kedua nanti ada diskusi, LKPG, lembaga kesehatan diskusi. Nanti kalian berdiskusi. Terus yang setelah diskusi nanti ada presentasi. Setelah presentasi nanti ada penilaian dari uji kinerja secara berkelompok. Terus uji nilai praktik secara berkelompok. Setelah itu presentasi. Setelah itu nanti uji kinerja ditutup dengan post-test. Itu penilaian-penilaian yang akan Yuda lakukan. Dan penilaian sikap di setiap kalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan sampai akhir. Itu penutup. Nanti Pak Yuda tetap akan melakukan penilaian. Kalian boleh membentuk kelompok 1 ada Mas Wahyu, Mas Eka, Mas Alek, dan Mas Angga. Kelompok 2 ada Mas Tata, Mas Mukmin, Mas Angger, Mas Dandi. Kelompok 3 ada Mas Safid, Mas Rian, Rama, dan Diki. Oke, membentuk kelompok secara berkelompok. Oke, langsung kita. Sebelum saya bagikan, di sini Pak Yuda akan menerangkan. Ini namanya lembar kerja peserta diskusi. Nanti satu kelompok, Pak Yuda beri 1. Terus di sini nanti selain Pak Yuda bagi lembar diskusi, nanti ada buku pedoman reparasi dan modul yang akan kalian buat referensi. Dan juga Pak Yuda sudah share materi yang ada di grup kelas bagaimana materi-materi tersebut bisa dijadikan referensi. Materi-materi tersebut harus kalian baca dan pahami apa itu isinya, maksudnya terus dicocokkan dengan standar yang ada di buku pedoman reparasi. Kali ini nanti buku pedoman reparasinya ada di Vario 125, Vario 150, dan Honda Beat FI. Nanti kalian bisa download, baca-baca untuk referensi. Yang pertama di sini ada 3 kolom gejala kerusakan. Nanti kalian Pak Yuda berikan video, terus kalian cek gejala kerusakan apa yang terjadi, terus kemungkinan penyebab dan cara memperbaiki. Paham ya? Paham? Silakan tolong Mas Wahyu bisa membantu untuk membagikan buku pedoman reparasi.
Pak Yuda ingin seperti menerangkan ya, menerangkan mengenai pemeriksaan. Di sini kalian ada satu penyebab yang bisa akibat yang ditimbulkan karena slip pada CVT ya. Slip antara fiber dan plate di sini ya. Di sini fiber sama plate. Apa yang menyebabkan kalau ini rusak? Kegagalan pengendang tenaga dan suhu meningkat pada penggunaan gas. Ini adalah kemampuan berlari turun, jadi responsifnya rendah. Itu akibat karena CVT-nya rusak. Di CVT juga ada cooling fan atau kipas pendingin. Itu ada saingannya. Kalau itu kotor, maka pendinginan dari CVT juga kurang maksimal. Ini ada retak-retak rusak yang terjadi pada panel. Ini yang terjadi pada panel, ini pada device dan device. Di sini ada gambar atau slider kalau kalian sering mendengar. Kalau bahasa tekniknya itu straight face dan ini roller atau back roller. Itu beberapa materi yang bisa kalian pelajari. Sekarang Pak Yuda kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD diskusinya. Yuk, saya kerjakan. Oh ini mana? Oke, sebelumnya Pak Yuda akan memberikan video untuk kalian identifikasi kerusakannya. Bisa dilihat ya ini. Ya, itu videonya. Bisa, oke, kita Pak Yuda ulangi sekali lagi ya. Mengganjal dengan kertas kaleng jika terlalu parah dan penggantian. Ketiga, gedung CVT kotor atau habisnya kamar kopling. Pembersihan dan penggantian kamar kopling. Nah, bebas buat kelompoknya Mas Diki. Jadi ada dua gejala ya. Yang pertama apa tadi? Gedung, terus dan bercit. Dari kedua gejala itu didefinisikan lagi. Ada yang di slider, ada yang di pan. Untuk yang di gedung, ada yang ada yang bisa dibacakan. Sekarang kelompok yang kedua saya ingin tahu kelompoknya Mas Tata, Mas Agar ya, bisa dibacakan. Titik kotor dan kampas ganda sudah diatasi. Pembersihan area dan penggantian kampas ganda. Oke, sudah di close untuk kelompoknya Mas Angga. Lanjut ya.
sini itu ada beberapa pekerjaan yang harus kalian lakukan dan pengecekan-pengecekannya yang harus kalian lakukan juga. Pengecekan-pengecekan ini ada spesifikasinya, ada hasil pemeriksaan. Dan di sini nanti kalian akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada unit Vario 125, Vario 150 dan Honda Beat FI. Maka ini kita bertiga ya, untuk yang kabinetnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, bisa langsung ke tempat kerja ya untuk melakukan diagnostik. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 melakukan praktek. Saya beri waktu 20 menit untuk melakukan pemeriksaan di sana.
lepas nih. Dikembalikan ke kedinya masing-masing. Dibersihkan badannya dan kembali ke tempat itu. Alhamdulillah kalian sudah melakukan praktek ya. Sudah berkelompok. Tadi sudah semua ya. Sudah dibersihkan semua ya. Oke. Sekarang selanjutnya Pak Yuda ingin tahu hasil dari praktek yang kalian kerjakan. Oke. Untuk perwakilan yang pertama, kelompoknya Mas Eka. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari pemeriksaan diameter dalam outer cloud spesifikasi 122,5 mm, pemeriksaan 123,5 mm, kesimpulan masih tidak digunakan. 3. Pemeriksaan diameter luas different press box spesifikasi 23,94 mm, hasil pemeriksaan 35,94 mm, kesimpulan masih tidak digunakan. Pemeriksaan bel, hasil pemeriksaan kotak, kesimpulan harus diganti dengan yang baru. 5. Pemeriksaan tebal out swing spesifikasi 1,5 mm, hasil pemeriksaan 2 mm, kesimpulan masih bisa digunakan. Pemasangan 1. Pemasangan puli di kejaran, pemasangan puli di kejaran, pemasangan bel di kejaran. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang sudah dilakukan oleh kalian, ada beberapa hal yang ditemukan. Cuma yang paling ditemukan itu baik roller yang bermasalah. Ketika baik roller bermasalah, apa yang terjadi tadi? Kan terjadi sebuah suara kasar ketika di start awal. Nah, cara memperbaikinya dilakukan tegas. Penggantian back roller itu bisa dilakukan ketika apa? Ketika spesifikasi dari diameter luarnya yang bermasalah. Ya, itu beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan praktek ini. Ada back roller, ada tadi dari kelompok Mas Diki tadi, ada pada slider yang bermasalah. Terus kelompok Mas Tata ada dari pan bel yang sudah retak. Itu adalah beberapa kemungkinan temuan-temuan yang menyebabkan kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, saya juga dikasih waktu 5 menit untuk memperbaiki laporan, memperbaiki pekerjaan kalian. Silakan. Sudah ya? Sudah diperbaiki semua? Nah, jadi itu adalah hasil dari praktek hari ini. Ada 2 penilaian lagi yang perlu kalian lakukan, yaitu post test dan uji kinerja. Nanti Pak Yuda ini kalian mengerjakan post test dan uji kinerja. Nah, itu baru kita bisa selesai untuk pelajaran ini. Yang pertama, untuk selanjutnya
kalian silakan mengerjakan soal post-test yang sudah Bapak berikan. Silakan dikerjakan. Sudah ya? Sudah. Sudah semua? Saya kemarin ya. Hasilnya sudah ada di situ. Oke, untuk nilai tertinggi diperoleh oleh Agus Setiawan. Berikut untuk masalah. Yang kedua, diperoleh Ahmad Taufik. Berikut untuk masalah. Terima kasih. Ya, ternyata kalian sudah paham apa yang terjadi materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita nanti melakukan uji kinerja. Untuk uji kinerja itu akan dilakukan secara individu, satu orang saja untuk satu pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jayadi Kalamsa. Ini saya akan melakukan uji kinerja transmisi otomatis. Ya, sekarang melakukan pekerjaan. Ya. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah kalian sudah melakukan uji kinerja secara mandiri. Hasilnya cukup memuaskan dengan selesai semua pekerjaan dan tepat waktu. Pekerjaan juga semua dikerjakan untuk uji kinerjanya. Selanjutnya kita akan tutup sebelum menutup kegiatan pada pagi hari ini. Saya Pak tentunya dibagikan lagi seperti pertama. Dan akan kita simpulkan materi pada pagi hari ini. Yang pertama tadi apa yang harus diperbaiki, apa yang untuk materi transmisi otomatis. Yang pertama harus menemukan gejala. Terus setelah gejala ditemukan, menemukan kemungkinan penyebabnya. Terus setelah penyebabnya diketahui, terakhir dilakukan perbaikan. Setelah perbaikan nanti ada terakhir lagi penguji. Apa sih yang setelah masih menjadi kendala atau sudah semua perbaikan sudah saya kerjakan, diuji hasilnya memuaskan. Nah, untuk pengujian yaitu kita laksanakan untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, saya harapkan kalian nanti belajar apa yang sudah Pak Yuda share di link group ya, link group WhatsApp mengenai pengujian. Standar-standarnya itu ada, harus kalian pelajari. Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak? Belum kita tutup, Pak Yuda ingin memberikan soal mengenai refleksi atau instrumen pembelajaran selama proses pembelajaran ini. Nanti kalian isi sejujur-jujurnya
dan setelah dikirim nilai yang akan muncul atau hasil yang akan muncul itu tidak akan mempengaruhi nilai dari kalian. Maka Pak berharap nanti kalian kerjakan secara jujur. Kayak Pak Yuda beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Sudah? Sudah. Terima kasih atas atensinya. Dan sebelum kita tutup, Pak kelas, Mas Angga bisa memimpin rekan-rekannya untuk terima kasih untuk kalian. Semoga kalian sehat dan selama proses pembelajaran yang akan berlangsung selama ini kalian bisa mengikuti dan akan menemui kesuksesan di akhir nanti. Amin. Sebelum kita tutup, kita lihat satu lagi ya. SMK mana? Bisa. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya Pak Yuda juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.